Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi kelas 6 bisa. Nah, Mas Bah, bagaimana kabar hari ini? Tentunya sehat, luar biasa, ceria. Oke, kalau kalian ceria di pagi hari, maka nanti kalian juga akan bersemangat untuk belajar ya. Jadi untuk kalian memulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa agar apa yang kita dapatkan atau apa yang kita pelajari untuk kedepannya dalam proses pembelajaran ini berjalan dengan lancar. Oke, untuk itu marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, Mbak, Mas, gimana? Kalian di rumah bosen gak? Oh, sama Bu Nova juga bosen. Setiap hari membuat video seperti ini, tapi tanpa adanya Mas Mbak Bu Nova mengajar di kelas, tanpa adanya siswa-siswa. Tapi tidak apa-apa, tetap semangat untuk belajar seperti itu ya. Jangan lupa sebelum kalian belajar itu kalian juga harus sarapan dulu. Nanti ketika kalian sudah kenyang, maka kalian akan konsentrasi dalam belajar. Begitu ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 mengenai pelestarian hewan dan tumbuhan. Oke, silakan dibuka buku LKS-nya sudah. Nah, kalau sudah, kita akan mempelajari materi tersebut. Oke. Nah, manusia itu memanfaatkan hewan dan tumbuhan. Kemudian manfaatnya apa? Kita manfaatkan apanya? Manfaatnya yang pertama adalah kita memanfaatkan hewan itu apanya? Dagingnya, telurnya, bisa juga susunya, kulitnya, seperti itu. Nah, kalau tumbuhan kita memanfaatkan dagingnya apa? Daunnya. Kemudian kita manfaatkan apa? Buahnya, seperti itu, ya. Nah, kalian tahu enggak, ternyata ada beberapa kegiatan manusia yang akhirnya membuat populasi hewan dan tumbuhan ini berkurang. Bahkan bisa punah juga loh. Apa itu? Tereng. Yang pertama adalah manusia sering melakukan perburuan liar. Nah, kalau kita melakukan perburuan liar, tentunya yang pertama kita menentang peraturan perundang-undangan ya. Yang kedua, nantinya akan mengakibatkan populasi hewan akan berkurang, bisa juga sampai punah seperti itu. Dan yang kedua adalah penebangan pohon secara liar. Jadi kalau kalian ingin menebang begitu, kalian harus menebang pohon yang sudah siap untuk ditebang atau bisa dikatakan dengan tebang pilih begitu. Oke? Yang ketiga adalah pembangunan villa yang ada di pegunungan. Itu juga bisa dikatakan dengan menghambat pelestarian tumbuhan. Iya, karena ketika kita membangun villa seperti itu, maka kita kan membutuhkan lahan. Nah, biasanya lahan-lahan yang kita pakai itu ada tumbuhannya. Nah, jadi kalau kita membangun villa, otomatis tumbuhan yang ada di situ pasti kepangkas, pasti kepotong, pasti ditebang seperti itu. Jadi itu mengurangi populasi tumbuhan ya. Hewan juga itu, ketika kita menebang pohon, padahal si pohon itu digunakan tempat tinggalnya si hewan. Ketika pohon itu ditebang, kemudian hewannya bagaimana? Kan bisa kepanasan, kehujanan, nanti endingnya atau akhirnya bisa juga hewan akan punah juga karena itu tadi kita merusak rumahnya si hewan gitu. Dan yang keberapa tadi? Yang kelima ya. Yang kelima adalah pembakaran hutan. Nah, ketika kita membakar hutan, maka pohon-pohon yang ada di situ akan hangus, terbakar semuanya. Nah, dan yang terakhir adanya siklus perkembangbiakan hewan dan tumbuhan yang lambat. Oke, kalian sudah mempelajari ya kegiatan-kegiatan manusia atau beberapa hal yang menyebabkan pelestarian tumbuhan dan hewan menurun atau bahkan punah seperti itu.
yang bisa kita lakukan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan tersebut? Yang pertama adalah tidak menebang pohon secara liar. Dan yang kedua kita melakukan reboisasi, penanaman hutan kembali. Kita nanam pohon seperti itu, ya. Yang ketiga adalah tidak melakukan perburuan liar. Biasanya melakukan perburuan liar ini kalau di daerah kita itu adalah penangkapan ikan dengan cara menyetrum. Nah, kalau kita nangkap ya sewajarnya saja kita menangkapnya, jangan pakai itu ya. Kita selain merusak ekosistemnya, kita juga melakukan menentang perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Begitu. Nah, yang keempat adalah melakukan penangkaran hewan. Jadi kita melakukan penangkaran hewan. Dan yang terakhir adalah menghukum menghukum mereka yang melakukan perburuan liar, penerbangan liar seperti itu, biar jerah, biar tidak melakukan hal tersebut. Nah, itu tadi adalah hal-hal yang harus kita lakukan agar tumbuhan dan hewan hal-hal yang kita lakukan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Maaf ya, ini terlalu bersemangat untuk memberikan materi untuk kalian. Oke. Nah, selain itu kita juga akan membahas materi berikutnya. Itu apa? Bisa kita lihat di LKS-mu ya. Itu di halaman 44, pelestarian in situ dan ex situ. Apa tuh Bu itu? Jadi begini, Bunda, maaf. Di sini Bu Nova akan membahas mengenai pemeliharaan in situ dan ex situ. Pelestarian. Oke, pelestarian in situ adalah kita melakukan pelestarian hewan di tempat asalnya. Nah, seperti suaka marga satwa, kita melakukan pelestarian itu ya di tempat hewan tersebut. Kita nggak memindahkan hewan tersebut, jadi mereka akan dilestarikan atau pelestarian hewannya itu ada di tempat itu, di tempat hewan itu sendiri. Gitu. Kemudian untuk pelestarian ex situnya, kita adalah melestarikan hewan tersebut di tempat lain seperti itu. Seperti contohnya bisa kalian juga, bisa kalian browsing atau kalian bisa membaca-baca juga. Itu contoh pelestarian ex situnya itu ada di Taman Bogor. Seperti itu. Oke. Nah, dari situ Mas Mbak ada yang ingin ditanyakan mengenai materi kita hari ini? Nah, untuk lebih jelasnya kalian atau untuk melihat pemahaman kalian, di sini Bu Nova akan memberikan beberapa soalnya ya. Soal tersebut bisa kalian kerjakan itu di buku LKS kalian masing-masing. Nah, untuk itu kalian harus mengerjakannya secara mandiri, kemudian kalian mengerjakannya di buku LKS. Setelah dikerjakan, silakan kalian memfotonya, kemudian kalian mengirimkan di WA-nya Bu Nova, begitu ya. Nah, jangan lupa yang terakhir itu kalian juga foto dengan cara memegangi hasil tugas kalian. Kalau sudah seperti itu, nanti Bu Nova akan menilai, kemudian kita akan membahasnya juga setelah kalian selesai mengerjakan, kemudian dikirimkan ke Bu Nova, nanti kita akan membahasnya bareng-bareng juga. Oke, untuk itu silakan kalian mengerjakan tugasnya dengan baik. Bu Nova tunggu ya, nanti kalau sudah selesai langsung saja dikirimkan ke WA-nya Bu Nova. Nah, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, kalau misalkan kalian ada yang ditanyakan belum bisa atau kurang paham, nanti bisa langsung jawab di Bu Nova, begitu ya. Nah, untuk itu sekian, terima kasih untuk materi kita, semoga bermanfaat untuk Mas Mbak semua. Bu Nova akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.